Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara kembali tentang bagaimana pengelolaan kinerja pada PMM Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat perencanaan dan malam hari ini kita akan fokus untuk membahas bagaimana untuk pelaksanaannya Bapak Ibu semuanya. Namun tetap kita akan review kembali materi kita sebelumnya tentang perencanaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung bersama kami, komunitas belajar Beraja Besamu SMK Negeri 7 Sijunjung yang senantiasa sharing knowledge dan sharing kompetensi Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin juga berbagi, Bapak Ibu kami persilahkan juga Bapak Ibu untuk menjadi narasumber pada komunitas belajar kami. Dan kami sangat senang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu semuanya ada yang ingin menjadi narasumber untuk di komunitas belajar kita ini. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama saksikan bersama-sama bagaimana untuk mengolah pengelolaan kinerja pada PMM Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat panduan langsung dari tim Kemendikbudristek dan tim pengembang teknologi Bapak Ibu terkait teknis fitur pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, kita akan review terlebih dahulu bagaimana untuk perencanaan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pada pengelolaan kinerja Bapak Ibu, di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembang karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, pengelolaan kinerja untuk guru Bapak Ibu itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Bapak Ibu semuanya. Nah, tahap pengerjaan pengelolaan kinerja Bapak Ibu, di sini dari perencanaan Bapak Ibu, pada tahap perencanaan itu guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM Bapak Ibu semuanya. Kemudian di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan pada PMM Bapak Ibu. Dan pada tahap penilaian Bapak Ibu, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Nah Bapak Ibu, untuk sasaran pengguna pengelolaan kinerja ini, yang pertama itu adalah guru ASN. Nah, mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Sementara untuk guru non-ASN itu dianjurkan Bapak Ibu. Guru non-ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Nah, kepala sekolah itu sebagai atasan Bapak Ibu semuanya. Kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru. Dalam pengelolaan kinerja, kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Nah, kepala sekolah juga sebagai pegawai. Nah, kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari 2024. Kemudian Bapak Ibu, untuk halaman beranda pengelolaan kinerja kita, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melihat beranda kita masing-masing sesuai dengan akun belajar kita masing-masing. Nah, di sini ada pelaksanaan kinerja, kemudian kita bisa melihat presentasi dari praktek pembelajaran kita, kemudian pengumpulan dokumen, baik itu pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan Bapak Ibu semuanya. Nah, cek dokumen lainnya ada dokumen KOSP yang akan diupload oleh kepala sekolah, dokumen kehadiran kelas, dan perilaku kerja Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, untuk perencanaan kinerja seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, di perencanaan kinerja, nah Bapak Ibu bisa memulai seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, dan kita akan memulai kembali itu pada bulan Juni Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, ini seperti cek data diri, kemudian kita pastikan data diri kita betul Bapak Ibu semuanya. Nah ini sudah kita bahas, sedikit kita review Bapak Ibu. Nah ini perencanaan kinerja. Selanjutnya di sini ada peningkatan kinerja kita Bapak Ibu melalui rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing.
Nah, di sini ada manajemen kelas, ada dukungan psikologis, metode pembelajaran, dan di sini yang terlihat merah itu Bapak Ibu adalah manajemen kelas. Maka nanti Bapak Ibu untuk rekomendasi dari RHK kita itu adalah untuk yang berwarna merah tentang manajemen kelas. Selanjutnya Bapak Ibu kita bisa lihat indikator lainnya untuk melihat rincian lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja kita Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kita pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atau kita dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Klik ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada laman pengembangan kompetensi ini, kita akan mengisi rencana hasil kerja. Perlu diperhatikan terdapat minimal poin, yaitu 32 poin, seperti yang sudah kita anjurkan kemarin, yang sudah kita bicarakan kemarin, kemudian maksimal 128 poin. Nah, kita pilih rencana hasil kerja sesuai dengan yang ingin kita tingkatkan. Nah, kita pilih beberapa target kuantitas yang ingin dicapai. Kemudian untuk menambahkan rencana hasil kerja, kita klik tambah. Bukti dukung berbeda-beda tergantung dari RHK pilihan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu akan muncul tambahan kotak untuk kita mengisi kembali rencana hasil kerja. Pengisian dilakukan sama seperti RHK pertama. Klik hapus jika menghapus RHK kita. Penambahan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, apabila pengisian sudah sesuai, kita klik ke tugas tambahan untuk langkah berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tugas tambahan kemarin seperti wakil atau wali kelas atau pembina ekstrakurikuler atau pembina OSIS Bapak Ibu semua. Kemudian perilaku kerja adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, pada halaman perilaku kerja, kita dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ada 7 aspek yang dapat diobservasi. Nah, kita pilih indikator perilaku, kemudian kita klik ke rangkuman apabila sudah kita isi semua Bapak Ibu. Nah, kemudian inilah rangkuman Bapak Ibu. Kita dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja kita. Dan kita harus memastikan pengisian sudah sesuai dan benar. Maka kita klik lanjut ajukan untuk mengajukan perencanaan kita ke atasan kita, yaitu kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu, perencanaan kinerja kita sudah diajukan ke kepala sekolah. Nah, mohon untuk memeriksa halaman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja kita dan kita klik cek perencanaan kinerja. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa hubungi langsung kepala sekolah kita, bahwasanya kita minta persetujuan atasan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita menyepakati rencana kinerja. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan perencanaan kita dan setelah dinilai oleh kepala sekolah, apa yang sudah diajukan itu sudah di ACC oleh kepala sekolah, maka kita juga jangan lupa untuk mengklik sepakat. Nah, bagaimana caranya melihatnya? Nah, setelah perencanaan kinerja kita sudah disetujui, kita sebagai guru perlu kembali memeriksa hasil penyesuaian dari atasan. Dan apabila sudah sesuai, kita akan menyepakati rencana kinerja kita. Untuk memulai, kita klik cek perencanaan kinerja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama kita yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian kita klik ke hasil kerja tambahan untuk melihat penyesuaian rencana untuk hasil kerja tambahan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga dapat melihat penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan. Nah, kita klik Bapak Ibu ke perilaku kerja untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, periksa juga penyesuaian dari perilaku kerja. Akan ada tanda ada penyesuaian dari atasan. Apabila sudah melihat penyesuaian, kita klik sepakati Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita di sini akan coba membahas tentang pelaksanaan kinerja. Nah, selain kita melihat panduan, nanti kita akan lihat bagaimana kita mengisi pelaksanaan kinerja ini pada PMN kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, apabila kita sudah setuju dengan perencanaan kinerja, nah atasan kita pun sudah setuju dan kita sudah menyepakati, maka halaman beranda kita akan berubah menjadi seperti ini.
Nah, kita dapat memantau proses pelaksanaan kinerja kita untuk melakukan observasi kelas. Nah, untuk memulai kita klik cek langkah observasi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melakukan diskusi persiapan observasi kelas terlebih dahulu dengan atasan kita. Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, kita klik kumpulkan Bapak Ibu, kumpulkan dokumen persiapannya. Nah, perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurut-urutan. Kita tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan formulir diskusi persiapan. Kita perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh atasan kita dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Nah, isi kolom dengan upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku Bapak Ibu semuanya. Di sini ada 3 target perilaku dan kita boleh memilih Bapak Ibu salah satu dari 3 tersebut. Boleh juga kita pilih ketiga-tiganya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita masuk di sini itu tentang formulir diskusi persiapan. Nah, sebelumnya kita lihat Bapak Ibu di sini adalah pelaksanaan observasi. Jangan lupa untuk kita klik kumpulkan Bapak Ibu semuanya. Nah, kita klik kumpulkan, perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Kita tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana mengisi formulir diskusi persiapan ini Bapak Ibu? Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu, kita bisa pilih salah satu atau pilih ketiganya dari perilaku spesifik yang ingin kita pelajari dan tampilkan pada observasi kelas nanti Bapak Ibu semuanya. Nah, di situ juga ada upaya mempelajarinya. Nah, apa upaya mempelajarinya? Dan bisa kita pelajari baik itu melalui PBM di kelas kita atau bagaimana melihat tingkah laku dari siswa kita dalam kesehariannya di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, misalnya juga kita memberikan umpan balik Bapak Ibu kepada siswa-siswi kita dalam bentuk reward Bapak Ibu, pujian dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita tentukan jadwal observasi Bapak Ibu. Nah, jadwalnya tentu di sini diisi pada bulan Maret. Nah, kita mengisi jadwal observasi itu dengan mendiskusikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu dan kita pastikan bahwa waktunya sudah sesuai Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu mengunggah RPP yang itu formatnya PDF dan maksimal ukurannya 10 MB. Nah, Bapak Ibu semuanya, RPP di sini tentu kita sudah modifikasi sesuai dengan perilaku yang akan kita pelajari Bapak Ibu semuanya. Nah, misalnya Bapak Ibu yang akan kita pelajari tadi, itu kita pilih guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa untuk menambahkan pada perangkat pembelajaran, kita membuat atau misalnya mengingatkan aturan kesepakatan kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, RPP juga misalnya kita memilih guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Maka Bapak Ibu, di sini di RPP kita bisa menambahkan pada langkah pembelajaran dengan membuat kelompok Bapak Ibu semuanya. Kelompok siswa, misalnya satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa. Yang itu Bapak Ibu supaya untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita unggah dokumen Bapak Ibu semuanya. Nah, apabila kita ingin menggantinya Bapak Ibu, kita bisa mengeditnya. Dan setelah itu baru kita kumpulkan. Namun Bapak Ibu, simpan draft terlebih dahulu jika kita ingin merubah kembali pada hari-hari berikutnya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, dokumen yang berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah guru itu menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi Bapak Ibu. Kita dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Dan mohon untuk periksa berkala halaman ini Bapak Ibu semuanya.
Nah, kepala sekolah akan melakukan observasi praktek kinerja kita Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita klik rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, adalah tampilan dari rincian observasi. Informasi terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, untuk diskusi tindak lanjut observasi kelas Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist dan kita dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut Bapak Ibu semuanya. Nah, kita dapat mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Kita klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjut. Nah, itu Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat fokus perilaku Bapak Ibu di hasil dari penilaiannya. Nah, Bapak Ibu, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Dan ternyata nilai atasan dilakukan dan efektif. Guru melakukan komunikasi positif. Kemudian 2, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ternyata ini belum dilakukan Bapak Ibu. Nah, maka catatan guru belum melakukan strategi. Nah, ketiga Bapak Ibu, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Dilakukan tapi belum efektif Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, catatannya di sini guru membuat aturan tapi belum mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Nah, kita pastikan untuk mengisinya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kita isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktek pembelajaran. Nah, ini adalah refleksi Bapak Ibu apa yang sudah kita rasakan selama kita melakukan praktek dari untuk mempelajari perilaku kita Bapak Ibu. Perilaku dari yang kita rencanakan Bapak Ibu sesuai dengan RHK kita Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu jika kurang mengerti bisa klik panduan pengisian refleksi Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Nah, kita pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut atau kita pilih materi pembelajaran dari PMM Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita tuliskan rencana periode kita untuk mempelajari materi di PMM dan kita bisa menuliskan secara bebas waktunya. Nah, pilih dukungan yang dibutuhkan oleh kita untuk melakukan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya Bapak Ibu. Nah, apa tujuan tindak lanjut yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran kita? Misalnya, tujuan tindak lanjut contohnya adalah strategi pengelompokan yang efektif. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Misalnya melakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya. Nah, kapan kita akan melakukan aksi tindak lanjut ini? Kita tulis Bapak Ibu jadwalnya. Nah, Bapak Ibu, kita klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan kita teruskan di kemudian hari. Tapi kalau sudah kita betul-betul yakin dengan tindak lanjut ini Bapak Ibu, kita klik kumpulkan. Kemudian Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu adalah refleksi tindak lanjut observasi kelas Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita melakukan kegiatan tindak lanjut nanti Bapak Ibu, kita melalui pilihan belajar kita, hasil belajar akan dapat direfleksikan pada langkah berikut ini. Pertama, klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut kita Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang kita kumpulkan Bapak Ibu? Kita diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran kita dari platform Merdeka Mengajar. Nah, pada bagian kiri merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut kita. Klik selengkapnya untuk melihat lebih rinci. Isi Bapak Ibu maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Isi dengan perubahan yang akan kita capai dengan maksimal 500 karakter Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita isi
3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Kita isi kolom ini dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lakukan pengisian yang sama apabila kita juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan platform Merdeka Mengajar dengan pertanyaan yang sama. Nah, kita klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari. Kita klik kumpulkan apabila sudah selesai pengisian Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, selamat pelaksanaan observasi kelas sudah selesai ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Selanjutnya kita perlu mengumpulkan dokumen Bapak Ibu semuanya. Nah, apa pengumpulan dokumen bukti dukung ini Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja kita perlu mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran kita dari pelatihan mandiri PMM. Klik kumpulkan untuk memulai unggah bukti dukung Bapak Ibu semuanya. Nah, akan muncul daftar rencana hasil kerja yang sudah kita ajukan dan disepakati oleh kepala sekolah. Kita perlu mengumpulkan bukti dari hasil belajar. Kita klik kumpulkan untuk mulai mengunggah bukti dukung untuk setiap RHK kita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita klik unggah untuk mulai mengunggah bukti dukung hasil belajar kita dari PMM Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang kita unggah dari PMM ini tentu sertifikat yang kita dapatkan Bapak Ibu dari Kementerian Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, bukti dukung dapat diunggah dari laptop atau komputer kita, atau kita juga dapat langsung mengambil dari halaman bukti karya kita. Kita klik unggah dokumen atau ambil karya untuk melampirkan hasil bukti belajar kita Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya bukti dukung sudah terunggah di sistem pengolahan kinerja. Klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan. Klik edit apabila ingin mengganti dokumen. Dan kita dapat menyimpan pengerjaan dengan klik simpan draft. Kemudian kita klik kumpulkan Bapak Ibu. Selanjutnya, selamat, bukti dukung Anda sudah berhasil dikumpulkan, ditandai dengan sudah dikumpulkan. Klik cek untuk melihat hasil pengunggahan kita. Nah, apabila kita juga melakukan tugas tambahan, kita lampirkan bukti dukung tugas tambahan kita. Kita klik kumpulkan dan mulai mengunggah bukti dukungnya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan Bapak Ibu. Nah, ini adalah jawabannya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu pada pertemuan berikutnya, yaitu pada hari Senin Bapak Ibu. 2 hari setelah ini, berarti tanggal 26 ya Bapak Ibu, 26 Februari 2024, kita akan membahas kelanjutan dari pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu tetap semangat, jangan pernah menyerah Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama semangat untuk senantiasa melanjutkan atau untuk memberikan masa depan yang hebat, masa depan yang luar biasa untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.